Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Rizpawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Mataram. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6B SDN 3 Pak Motong, Kecamatan Masbage, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita terima di hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Silakan duduk yang rapi, jangan ada yang menulis, jangan ada yang berbicara, ya. Silakan kedua kelas dipimpin temannya untuk berdoa. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dulu ya. Silakan semua berdiri.
menyajikannya dalam bentuk diagram. Ya, kemudian yang kedua, kita akan menelaah cara menghemat energi listrik. Dan kegiatan selanjutnya kita akan membuat poster tentang cara menghemat energi listrik. Tahu poster ya? Tahu. Apa peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Ada yang bisa? Apa kira-kira? Apa aja kira? Listrik sangat mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi saat Ya. ini. Semua aktivitas manusia, terutama di era globalisasi dan teknologi ini perlu adanya listrik. Ya, betul. Semua aktivitas manusia di era globalisasi ini memerlukan apa? Listrik. Contohnya, misalkan, semua punya handphone kan? Semua punya handphone. Nah, jadi handphone itu bisa digunakan kalau kita cas. Kita cas menggunakan apa? Listrik. Kemudian ketika cuaca panas, kalian ada yang punya AC, ada yang punya kipas, itu menggunakan energi listrik. Kemudian yang punya kulkas, kenapa kulkasnya bisa dingin? Itu karena adanya energi listrik. Kemudian apa lagi? Mau menonton televisi, ya, itu juga kita menggunakan energi listrik. Jadi di era globalisasi ini sebagian besar kegiatan manusia itu memanfaatkan energi listrik, juga menjadi kebutuhan pokok. Mau memasak nasi menggunakan listrik. Sekarang mau menggoreng juga ada alat untuk menggoreng menggunakan energi listrik. Kompor juga ada kompor listrik, semua serba listrik. Ya. Oke, selanjutnya coba sekarang kalian semua amati gambar di depan. Nah, di sini ada gambar sebuah rumah. Ada beberapa ruangan. Ada ruang kamar tidur, ruang kerja, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga. Coba ruangan mana yang paling boros listrik? Ruang ini. Ini. Kenapa? Coba. Ada angkat tangan. Firman. Kenapa TV-nya? Nah, TV-nya dinyalakan terus. Kipas angin dinyalakan terus. Lampu juga dinyalakan terus. Radio juga dinyalakan, padahal ini pagi hari. Ya, semua menyala. Nah, berarti ruang keluarga itu ruangan yang paling boros listrik. Kira-kira bagaimana dampak dari sikap boros listrik itu apa dampaknya? Ada yang bisa? Dampak dari sikap
semua kegiatan organisasi globalisasi dan organisasi industri, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, persekolah, pabrik, industri, bahkan tanpa listrik kita tidak bisa bayangkan bagaimana caranya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun di balik manfaatnya, energi ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan jika tidak menggunakannya secara berlebihan. Ya, tuh ya, disimak ketika temannya membaca, kemudian kalian catat nanti informasi pentingnya apa dari teks yang dibaca oleh temannya. Kemudian paragraf 2, yang membaca siapa? Oke, Firman, silakan Firman dibaca. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas serta gas hasil pembakaran dari pengolahan terbuka. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kota tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan contohnya musim panas yang berkepanjangan jika Paragraf 3, siapa yang baca paragraf 3? Siapa? Renita, ayo Renita. pemanasan global maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu Lain. contoh sederhana yang bisa dilakukan adalah peralatan hemat energi seperti mengganti lampu hujan dengan lampu hemat energi. Memahami lingkungan sekitar kita bisa menjadi orang terakhir di ruangan tersebut, memastikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai, lampu, kipas angin, HP, TV, dan sebelum meninggalkan ruangan. Ya, paragraf 4. Siapa? Azril, paragraf 4. Jadi itu ya, jadi kita harus menghemat energi listrik, salah satunya agar tidak terjadi pemanasan global. Itu bisa berbahaya untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, jadi dari teks ini nanti, kenapa kita harus menghemat energi listrik? Perhatikan semua. Dari teks ini kita akan mencari informasi penting dari teks ini ya. Ini namanya teks eksplanasi. Informasi penting yang akan kita cari. Apa kemarin struktur teks eksplanasi? Teks eksplanasi atau teks penjelasan pertama itu ada pernyataan umum. Biasanya dia di paragraf pertama. Ya, jadi ini struktur teks eksplanasi, ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi namanya. Nah, dari sinilah kita akan mencari informasi penting dari teks yang tadi sudah kalian baca ya. Sekarang coba kalian perhatikan dulu video yang ibu guru putarinya. Disimak baik-baik. Assalamualaikum. Beberapa cara yang dapat kita lakukan antara lain membatasi waktu menonton televisi, mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Jangan biarkan isi daya telepon seluler atau laptop pasang di stop kontak semalaman. Mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Beberapa cara menghemat
listrik lainnya, yaitu dengan memasang daya listrik di rumah sesuai dengan keperluan. Karena dengan menghemat energi itu sama saja menghemat biaya. Jadi, bahwa kalian setiap bulannya membayar listrik dapat lebih hemat. Jangan lupa jauhkan adik-adik kita dari peralatan yang mengandung listrik. Dan jangan menyentuh alat-alat listrik dengan tangan yang basah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sudah diperhatikan videonya? Video tentang apa? Siapa yang bisa menyebutkan salah satu cara menghemat energi listrik tadi yang ada di video? Coba Manazir. Apa tadi salah satu cara menghemat energi listrik? Ya, yang ada di video. Tadi apa? Mematikan lampu. Ya, mematikan lampu jika pencahayaan terang, mematikan kipas jika udara sejuk, ya. Kemudian apa lagi? Coba kira. Mematikan televisi jika tidak kita tonton. Kadang kita sudah nyalakan TV terus kita tinggal tidur. TV-nya yang nonton kita, ya, bukan kita yang nonton TV. Jadi itulah beberapa cara menghemat energi listrik yang bisa kita lakukan setiap hari. Ketika sudah menonton TV juga jangan hanya matikan on off-nya yang TV, tetapi juga dicabut stop kontaknya. Jadi sudah paham ya beberapa cara menghemat energi listrik. Ya, jadi sudah paham beberapa cara kita untuk menghemat energi listrik mulai dari kegiatan sehari-hari. Oke, sekarang semua sudah bersama dengan teleponnya. Sudah? Sekarang Guru akan membagikan LKPD. Coba alat dan bahan yang sudah kita tentukan untuk membawa hari ini coba disiapkan. Oke, silakan dipersiapkan alat dan bahan yang kita sudah persiapkan kemarin. Mulai dari buku gambar, pensil warna, garis, pensil, penghapus. Nah, dari sini Guru akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Tolong diperhatikan ya. Coba semua diperhatikan ke depan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Pertama, kan ada teks yang kita baca tentang mengapa harus menghemat energi listrik. Dari teks eksplanasi itu kalian akan menuliskan informasi pentingnya dari paragraf 1
Sekarang dikerjakan dulu mulai dari tugas pertama, kemudian nanti terakhir kita akan membuat poster, ya. Mulai dari menggambar desain posternya, kalian tentukan dulu bagaimana desain yang akan kalian buat, kemudian gambarnya akan seperti apa, kemudian bagaimana warna apa yang kalian gunakan, ya itu didiskusikan dulu dengan temannya ya, kemudian baru nanti mulai diwarnai. Kita akan mengerjakan selama kira-kira 30 menit, cukup tidak? Cukup tidak? Oke, silakan mulai dikerjakan. Mana pensil warnanya? Mana gambarnya? Oke, bagus. Mana gambarnya? Oke, bagus. Mana gambarnya? Tinggal diwarna itu ya. Lagi ya. Guru kasih 5 menit lagi. Oke, diperhatikan. Jadi poster itu sifatnya mengajak orang banyak untuk melakukan sesuatu hal yang positif, disertai dengan gambar yang menarik, ya. Oke, sudah siap presentasi? Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mengintegrasikan paragraf 1. Ngobrol masih penting dari paragraf. Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi.
terdepan. Hemat energi listrik berarti tidak salah menyelamatkan. Terus, tugas selanjutnya. Cara menghemat energi listrik di rumah dan di sekolah. Rumah mematikan lampu yang tidak terpakai. Ya, mematikan lampu yang tidak terpakai. Terus, Mematikan televisi jika tidak ada yang menonton. nah, mematikan televisi jika tidak ada yang menonton. Terus, Mematikan kipas angin atau pendingin jika udara sedikit. ya. Terus, kalau di sekolah, Mematikan dan mengurangi penggunaan listrik. apa lagi? Tidak menyalakan lampu kepada masyarakat. Ya. Oke, terus mana? Gambar posternya hemat energi, selamatkan bumi. Oke, posternya sudah menarik ya, sudah bagus, warnanya bagus. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Satu jempol, satu jempol, dua jempol, jempol, mantap. Oke, silakan ditutup. Yang dari Kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kita mematikan TV? Ya, saat tidak ditonton. Kapan kita mematikan kipas angin? Ya, saat udara sejuk. Ya, kalau sejuk udaranya sore hari itu jangan menyalakan kipas angin. Kemudian, kapan kita mematikan lampu? Kapan kita mematikan lampu? pada siang hari. Pada siang hari atau pagi hari. Di malam juga kita mematikan lampu ketika kita sudah tidur. Ya, lanjut. Kalau di sekolah? Ya. Oke, coba perlihatkan posternya, Firman. Coba dibaca itu kalimatnya. Kasih lihat temannya. Ya, hemat energi mematikan lampu jika tidak dipakai. Sudah bagus ya, warnanya sudah pas, sudah menarik ketika orang lain melihatnya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kasih jempol, satu jempol, dua jempol, jempol, mantap. Oh, bagus ya. Jadi semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Sekarang Ibu Guru akan membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan oleh masing-masing sendiri-sendiri ya. Di soal pilihan ganda ya ditulis option jawaban yang benar saja yang ditulis. Maka nomor soal B, C atau D. Ya. Oke, kita semua sudah. Oke, silakan dikumpulkan ya pasukan ya. Dikumpulkan di kelompoknya nanti gurunya ambil. Jadi hari ini kita sudah belajar